Bagaimana syarat pengajuan KUR di Bank BRI, BNI, Mandiri atau seluruh bank pada umumnya di tahun 2024 ini? Dan masihkah ada kuota KUR di tahun 2024 ini? Simak terus pemaparan saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana sih tata cara dan syarat pengajuan KUR secara global ya teman-teman ya. Tidak hanya KUR Bank BRI, Mandiri, BNI, kemudian BCA ataupun lembaga perbankan yang lainnya. Di sini saya akan membahas bagaimana syarat dan tata cara pengajuan untuk KUR di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bersama di tahun 2024 ini bahwa pemerintah mengucurkan dana KUR ratusan triliun ya teman-teman ya. Sokongan dana ini dibantu pemerintah lewat subsidi bunga, yakni bunga KUR 0,2 sampai 0,6. Itu disubsidi dengan maksud dan tujuan agar UMKM ini semakin maju dan semakin melesat. Karena dengan angsuran ataupun suntikan dana lewat pengucuran atau pencairan KUR di semua perbankan, dari semua lini perbankan itu akan, pemerintah harap itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat masif. Nah, apakah sudah berasa sampai sekarang teman-teman? Saya rasa sudah ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang mungkin sudah berhasil mengajukan KUR dan banyak juga yang masih gagal atau belum bisa mengajukan KUR Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA ataupun bank yang lainnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk bisa masuk ke pokok pembahasan yang sekarang ini, yakni cara pengajuan KUR di semua bank, syarat yang utama dan yang paling utama adalah teman-teman ini harus minimal sudah berusia 21 tahun. Sudah menikah? Bisa, belum menikah juga bisa. Jadi, ada pertanyaan yang masuk ke dalam komentar, kalau belum menikah, apakah boleh mengajukan KUR? Jawabannya, bisa banget teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR, itu minimal sudah berusia 21 tahun, atau sudah menikah, atau belum menikah. Kalau yang belum menikah, nanti teman-teman melampirkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan, balai desa, ataupun kantor kepala desa setempat yang menyebutkan bahwa atau menerangkan bahwa teman-teman ini memang betul-betul warga negara ataupun penduduk dari lokasi tempat teman-teman tinggal ini benar-benar belum menikah atau belum memiliki keluarga sendiri ya teman-teman ya. Itu nanti bisa dilampirkan ke dalam syarat waktu teman-teman mengajukan pinjaman KUR di semua perbankan. Ya, jadi itu syarat pertama dan utama. Kemudian syarat yang kedua adalah memiliki KTP. Nah, artinya kalau memiliki KTP ini kan sudah berusia 17 tahun ke atas ya teman-teman ya. Artinya teman-teman ini sudah wajib dan taat terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Khususnya pasal-pasal yang mengikat ketika teman-teman menandatangani SPK atau surat perjanjian kredit. SPK di sini adalah SPK KUR ya teman-teman ya. KUR semua perbankan. Jadi kenapa tadi teman-teman itu wajib memiliki KTP dan sudah berusia 21 tahun? Karena maksud dan tujuan pemerintah dan lembaga perbankan adalah teman-teman ini bertanggung jawab dan sadar hukum terhadap segala resiko yang teman-teman ambil ketika teman-teman ini mengajukan pinjaman KUR ya. Kemudian syarat yang ketiga, kalau teman-teman ini sudah berkeluarga, silahkan nanti melampirkan fotokopi KK. Kalau teman-teman belum berkeluarga, maksudnya belum berkeluarga sendiri ya teman-teman yang belum menikah, silahkan nanti teman-teman melampirkan surat keterangan belum menikah dan juga kartu keluarga milik
keluarga teman-teman. Kali ini keluarganya adalah kedua orang tua. Kalau tinggal bersama kedua orang tua, di mana teman-teman itu tercatat dalam kartu keluarga tersebut. Kalau teman-teman misalkan kakaknya nempel ke sanak famili, nah nanti pengajuannya gimana? Menggunakan kakak siapa ya? Silahkan teman-teman mengajukan pinjaman KUR dengan kakak di mana teman-teman itu tertera. Kalau saudara ya saudara, kalau kakak kandung ataupun saudara yang lainnya. Kalau misalkan tidak ada nama teman-teman di kakak orang tua teman-teman ya. Karena biasanya kalau kita berkelana ataupun migrasi, urbanisasi dari satu daerah ke daerah lain, di situ ada saudara, tempat tinggalnya bareng saudara, kok kakak, itu biasanya pindah kakak untuk bisa mendapatkan KTP. Nah itu dibolehkan teman-teman untuk teman-teman bisa memakai kakak, yang penting nama teman-teman atau identitas teman-teman tervalidasi dalam kartu keluarga tersebut. Kemudian teman-teman syarat yang selanjutnya setelah kakak adalah NPWP. Nah, NPWP ini bersifat wajib tidak wajib. Kenapa saya bilang demikian? Karena jika teman-teman ini mengajukan pinjaman KUR dengan plafon yang cukup besar, artinya di atas 25, di atas KUR mikro, artinya ini KUR retail, maka teman-teman wajib melampirkan NPWP sebagai bukti bahwa teman-teman ini mempunyai penghasilan di atas rata-rata ya teman-teman ya. Sehingga nanti bisa divalidasi, oh ini penghasilannya mungkin lebih atau lebih besar dari masyarakat umumnya melampirkan NPWP sehingga pengajuannya besar. Kalau pengajuan besar, diasumsikan bank adalah teman-teman ini memiliki pendapatan dari usaha yang cukup mumpuni untuk bisa dibiayai dengan dana KUR retail ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sedikit jeli, dana KUR retail dan dana KUR mikro itu bunganya tidak terlalu jauh teman-teman. Paling naiknya tidak terlalu jauh dari batas bawah KUR 0,2, 0,3, bisa 0,35, 0,4, bisa juga teman-teman ya. 0,6 juga bisa, tapi tidak terlalu tinggi banget seperti pinjaman yang normal ya teman-teman ya, karena pinjaman normal itu kan 0,8 sampai 1% juga banyak. Oke, setelah itu nanti teman-teman wajib melampirkan surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini diterbitkan dari pihak kelurahan, balai desa, ataupun kantor yang mengetahui bahwa teman-teman itu berusaha atau memiliki usaha di daerah tersebut. Nah, ada pertanyaan seperti itu teman-teman. Kalau KTP dan tempat usaha itu nanti berbeda, teman-teman mengajukan SKU di mana? Nah, sebaiknya teman-teman ini mengajukan SKU di mana teman-teman ini memiliki usaha. Nanti akan divalidasi oleh surat keterangan domisili. Biasanya seperti itu teman-teman. Akan diminta surat keterangan domisili bahwa teman-teman memiliki usaha dan berdomisili di daerah di luar KTP dari yang teman-teman punya. Jadi jangan khawatir, jangan bingung kalau misalkan teman-teman tempat usaha dan KTP itu berbeda, karena ada solusinya. Oke. Setelah itu nanti teman-teman melampirkan fotokopi jaminan. Jadi jangan jaminannya itu dilampirkan aslinya. Misalkan nih BPKB motor, jangan dilampirkan BPKB motor asli dalam berkas, nanti akan hilang. Begitu juga dengan BPKB mobil, surat tanah, ataupun benda-benda berharga berlisensi yang lainnya yang bisa dijadikan jaminan. Berjaminan ya teman-teman. Jadi memang KUR Bank BRI, Mandiri, BNI, BCA itu semuanya mewajibkan debiturnya atau calon debiturnya itu memiliki jaminan minimal 5 tahun ke belakang dari usia kalau kendaraan bermotor roda 2 ataupun roda 4. Kalau sertifikat AJB bisa, kemudian sertifikat milik orang tua juga bisa. Tapi kalau sertifikat orang tua, nanti orang tua akan diwawancara atau akan divalidasi oleh pihak marketing atau mantri Bank BRI, teman-teman ya. Nah, setelah semua syarat itu terpenuhi, syarat yang paling terakhir adalah teman-teman ini wajib memiliki kolektibilitas rendah. Artinya tidak boleh tinggi-tinggi. Maksimal ada kolek 1. Nah, jadi semua pinjaman teman-teman ini diwajibkan lancar. Artinya kalau ada ketunggakan teman-teman wajib dilunasi, kalau ada pinjol
teman-teman wajib dilunasi. Jadi tidak boleh ada kredit satupun yang macet dan masih berjalan untuk teman-teman bisa mengajukan kredit pinjaman KUR, baik itu di Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA ataupun bank-bank yang lainnya. Ya, sebagai catatan, untuk kolektibilitas ini nanti akan ditarik menggunakan e-debt slip. Itu ditarik melalui nomor NIK. Nah, maka tadi sangat beruntun dan juga sangat tertata dari mulai saya merepresentasikan syarat-syarat apa saja, itu ujung-ujungnya untuk menilai kualitas kredit dari teman-teman. Jadi kualitas kredit teman-teman itu diwajibkan sangat bagus untuk bisa teman-teman mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, dan bank-bank perbankan lainnya. Baik, itu saja dari saya tentang bagaimana sih cara mengajukan pinjaman KUR di tahun 2024 ini. Masih ada kuota loh, jangan sampai habis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.